Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Azhar Hairunisa dengan nomor urut 03 NIM 210407511. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan lingkungan dan solusi untuk mengatasinya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan juga mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Nah, adapun beberapa pengertian kesehatan lingkungan dari menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Slamet Riyadi. Ilmu kesehatan lingkungan adalah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia dengan lingkungannya dalam keseimbangan ekologi dengan tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal. Nah, adapun tujuan dari kesehatan lingkungan itu untuk melakukan koreksi, memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Nah, yang kedua, untuk pencegahan, yaitu mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan juga kesejahteraan hidup manusia, serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di bagian dari permasalahan kesehatan lingkungan dan solusinya untuk mengatasinya. Nah, yang pertama itu ada permasalahan sungai yang tercemar. Nah, selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, limbah pertanian, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai setempat. Nah, yang kedua itu ada kerusakan hutan. Masalah ini cukup besar di Indonesia yang mengenai kerusakan hutan, penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan, menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Nah, tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi kerusakan ini, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu solusi untuk jangka pendeknya adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan illegal logging dan hal-hal lainnya. Nah, yang kedua itu kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat, penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. Nah, selanjutnya yang ketiga, banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar
sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi pada beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Nah, untuk mengatasi hal ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Nah, selain itu juga peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab salah satu yaitu abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Nah, tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia akan semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Yang kedua, menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Yang ketiga, larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Nah, dan yang terakhir ada pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang keempat itu, pemanasan filter pada cerobong asap pabrik. Nah, terakhir mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.